saya ketemu orang tua yang anaknya main bolanya lumayan hebat aja sudah, oh ya sudah sekolahnya nggak penting gitu. Harus balance dengan keluarga mungkin atau dengan siapa gitu. Ya. Tantangan untuk menuju lebih dan lebih lagi. Tatang dan lain-lain. Ini adalah sukses di mata seorang kreatif. Jadi kreativitas itu orientasinya memberi dampak. Menjadi makanan saya sehari-hari. Tugas lagi. Tugas lagi. Belum ini, belum. Iya. Banyak sekali. Nah itu listrik, air dan lain-lainnya, transport. Dan yang ketiga yang berhubungan dengan lingkungan. Itu hal-hal yang akan berkembang ke depan. Perusahaan lainnya ya ada di cabang, lalu mungkin ada wilayah, ada pusat. Kita semua bisa sukses berada. Itu tadi pentingnya untuk mencari bantuan, pentingnya adalah di situ. sudah punya brand dan kita sudah daftarkan, itu secara hukum kita kuat. Our job is not to prepare our students for something. Our job is to prepare our students for anything. A quote by A.J. Juliani. Sekolah Karis berusaha untuk mempersiapkan pendidikan yang holistik. Dimulai dari pendidikan karakter, mempersiapkan anak-anak untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga persiapan karir. Dan semuanya itu dirancang agar siswa-siswi ke depannya bisa menjadi leaders, future leaders yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, besar harapan kami, siswa-siswi Karis bisa menikmati rangkaian acara Career Week ini selama 2 minggu ke depan. Susunan acara pada hari ini adalah doa pembuka oleh Coach Timo, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Pak Paul, dan dilanjutkan dengan sesi talk show dengan Teacher Becky dan juga Bapak Pendeta Immanuel Gunawan Prasidi. Lalu, saya juga mengencourage anak-anak, di akhir minggu kita akan ada award siswa aktif. Kriterianya adalah anak-anak diharapkan setia on cam, diharapkan juga bisa aktif berpartisipasi, entah menjawab ataupun memberikan pertanyaan, dan juga rajin mengisi daftar hadir. Dan door prize yang menunggu adalah e-money senilai Rp50.000. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan semuanya bisa open cam dan juga memberikan reaction berupa aplaus virtual. Baik, saya persilakan Coach Timo untuk membuka di dalam doa. Oke semuanya, mari kita berdoa dulu, kita serahkan waktu kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Semua datang dari Engkau, semua karena Engkau. Kami memiliki kerinduan juga Tuhan untuk memberikan semua kepada Engkau Tuhan. Termasuk kehidupan kami, karir kami ke depannya. Engkau bantu kami Tuhan supaya kami bisa memiliki kebijaksanaan tentang apa yang kami harus lakukan di masa mendatang. Berikan kami juga kedisiplinan yang daripada Engkau, motivasi yang daripada Engkau Tuhan, yang membuat kami bisa melakukan apapun yang diperlukan untuk bisa mencapai keinginan kami di masa mendatang, karir kami di masa mendatang Tuhan, pilihan kami di masa mendatang, apakah itu yang bersifat pendidikan formal maupun pengembangan bakat Tuhan. Engkau bantu kami untuk memiliki motivasi juga untuk mendengarkan acara ini Tuhan, walaupun hanya melalui Zoom. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan memberikan waktu ini kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
wait for you to come back to school. So, kegiatan ini kita semua pikir masa depan. We're all thinking about the future. So, ini waktu saya pikir seharusnya saya berkata apa siang ini. Saya ingat novel saya yang paling favorit saya. Dan ini sesuatu yang saya membaca waktu saya masih kuliah. Ini The Count of Monte Cristo. The Count of Monte Cristo. Dan saya tidak maksud film tidak apa-apa. Tapi novel itu luar biasa. Karena novel dari Perancis ini plot driven ya. Ini di mana seperti action films. Ini semua muncul dari Perancis di abad 19 itu. Dan ada The Count of Monte Cristo tentang apa? Ada orang dia hidup biasa, semangat, dia orang baik dan dia mulai menderita. Dia mulai hilang semuanya. Dia diperkhianati. Dia dituduh palsu, dia masuk penjara, dia hilang harapan semua itu. Dan seperti dia hilang semua. Hilang keluarganya, hilang uangnya. Everything, he lost it. Dan dia tabrak paling ke bawah. Dan dari sana dia lakukan apa? Dan dia secara pelan dia mulai bangun diri sendiri. Dan dia mulai naik dan dengan kreativitas dia. Dengan cara sangat luar biasa, dengan kerja keras, dengan pikiran juga, dengan intelligence itu. Dia bangun diri sendiri. Sampai akhirnya dia di tempat paling tinggi. Dari tempat paling rendah sampai tempat paling tinggi. Terus ini menjadi inspirasi bagi saya waktu saya masih pemuda. Dan saya menyadari ini, I want to live like that. Tidak apa-apa yang jadi dengan kehidupan saya. Kalau saya hilang semua, saya mau bisa bangkit dari itu sama seperti Tuhan Yesus bangkit waktu Tuhan Yesus dibunuh. Dan saya mau hidup seperti itu, seperti tidak ada apapun sangat berharga kecuali Tuhan. Dan saya memutuskan kemanapun saya pergi, ya, saya hanya mau bangun diri sendiri dan hidup dengan tujuan. Dan ini juga menjadi visi saya untuk kalian semua. Untuk anak-anak di Karis. Dan ini mimpi saya untuk kamu juga. Kamu tidak perlu latar belakang yang kaya. Kamu tidak perlu latar belakang yang mewah. Tidak apa-apa, asal dari mana, asal dari keluarga apa, asal dari negara apa, tidak apa-apa. Yang penting itu apa kita punya iman, apa kita punya karakter ya, apa kita punya kreativitas untuk bangun diri sendiri dan bangun masa depan. Terus ini kita sekarang ini punya career day. Ini kapan kita akan mulai merencanakan dan pikir sangat serius tentang masa depan. Terus ini minggu ini kita akan mendengar beberapa pembicara dan mereka akan menjelaskan tentang karirnya. Tapi saya mau kalau kita semua sadar bahwa lebih penting dari jalur karir, yaitu iman kita, itu siapa kita, itu karakter kita. It's our attitude. Apa kita bisa lihat kesempatan di mana orang lain tidak lihat apapun. Ini satu contoh, baru minggu lalu saya pergi ke Papua ya. Dan ke sana saya mengunjungi semua guru-guru kita yang mengajar di pedalaman, di daerah gunung. Dan saya turun dari Wamena ke Jayapura. Di Jayapura saya mau transit. Dan di sana saya akan berencana pulang. Ini tanggal 5 karena saya tahu ada tanggal 6 tidak boleh naik pesawat lagi. Tapi saya terkejut waktu saya diberitahu bahwa kursi saya, tempat saya di pesawat, tiket saya. Oke, apa bisa bayangkan? Nah, seperti tidak adil. Nah, pasti seperti ini krisis bagi saya. Terus ini saya cari tiket lain. Mahal ya. Terus ini saya hilang tiket saya. Saya ada di Papua dan
saya harus di sana 5 hari. Dan awal itu saya merasa sedih, saya merasa kecewa, dan saya pikir untuk apa saya harus di Sentani di sini 5 hari. Tapi secara pelan saya mulai menyadari dan ingat prinsip yang penting ini. Dalam setiap krisis ada kesempatan. Apa bisa lihat kesempatan? Can you see the opportunities? Ini Tuhan memberi ribuan kesempatan bagi kita. Tapi hanya orang punya iman bisa lihat kesempatan di mana semua orang lain mereka lihat seperti buta. Terus ini saya mulai mencari apa ada kesempatan di sini di Sentani, dan saya panggil kalau kenal orang, panggil di sini, panggil di sana, lihat orang begini, dan saya diberi sempat untuk pergi ke penjara, tidak sebagai kriminal, puji Tuhan, tapi saya pergi ke penjara untuk kasih seminar. Dan saya diberi kesempatan masuk di penjara, bertemu dengan 60 orang yang di penjara. Ini banyak orang, mereka akan di sana sampai 10 tahun, 15 tahun. Ada satu yang akan masih di sana 17 tahun lagi. Dan saya diberi kesempatan untuk pergi, dan 2,5 jam saya bersama dengan mereka dan kasih seminar. Dan mereka sangat-sangat senang dan semangat mereka mendengar. Saya lihat bagaimana mereka punya sikap, ya, attention, perhatian luar biasa. Dan di sini saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberkati 60 orang. Terus ini alasan saya ada di Papua 5 hari lagi, pasti Tuhan ada rencana. Tapi kalau saya hanya kecewa, merasa marah begitu, dan tetap terbaring di hotel begitu, saya akan hilang banyak. Terus setelah itu saya diajak pergi, ada sekolah Kristen di sana, dan saya ada kesempatan pergi dan berbicara di depan hampir 100 guru, dan di sana juga saya kasih seminar di sana. Dan ada kesempatan mendaki dan lihat sungai dan mendaki di gunung di Papua dan bertemu banyak teman baru. Terus ini waktu saya pulang dari 5 hari ekstra di Papua, saya pulang dengan jiwa yang semangat dan merasa, wah ini 5 hari yang luar biasa. Nah ini apa kamu bisa lihat kesempatan di mana semua orang lain tidak lihat apapun. Ya itu faith, that's faith. Itu definisi, itu iman. Percaya Tuhan selalu ada sesuatu. Dan ini saya harap kalau kamu hidup seperti itu, lihat di mana ada kesempatan. Dan kalau saya mimpi tentang kamu, saya mimpi seperti ini. Kalau seandainya kamu tiba-tiba ini seperti dibawa oleh orang dan ditaruh di negara lain, mungkin di tempat di Afrika, dan kamu tidak bisa berbicara bahasa di sana, dan tidak kenal siapapun, dan tidak ada uang apapun. Di keadaan begitu, apa kamu ada karakter, ada kreativitas, dan ada iman, dan ada leadership untuk bangun diri sendiri, menjadi sukses di negara itu? Apa bisa di dalam 3 tahun bisa buka bisnis? Di dalam 10 tahun bisa kenal ratusan orang. Kalau 15 tahun bisa memberkati ribuan orang di sana. Itu siapa kita di sini di Karis. Terus ini jangan hanya pikir jalur karir. Seperti mau orang bisnis, mau menjadi perawat, mau menjadi pilot, begitu. Sebenarnya saya semakin tua, saya menyadari hal begitu tidak terlalu penting. Yang penting itu siapa kita. Dan apa kita lihat kesempatan. Dan apa kita ikut suara Tuhan. Dan hidup semangat untuk nanti masa depan. Selalu percaya bahwa Tuhan ada rencana. So I pray for you. I dedicate you to the Lord Jesus Christ for your future. May the Spirit of God lead you and guide you. May God fill you with power. May God fill you with courage, with character, with creativity. May God open your eyes and fill you with excitement for the future. Dan ini saya berdoa untuk Anda.
kalau Tuhan akan menghapus semua rasa ketakutan untuk masa depan dari hatimu. Biar mulai dari saat ini kamu semangat untuk nanti masa depan, tidak takut. Pasti kita tidak tahu nanti masa depan itu apa. Tetapi ada kesempatan kemanapun kita lihat. You have your whole life in front of you guys. Trust God with your life. Shoot for the stars, okay? And give it your best. And build an incredible life. Live a great life. Honoring and glorifying to the Lord Jesus Christ. So that's my prayer for you. God bless you. God watch over you and protect you. In Jesus' name. Thank you so much. Saya percaya bahwa anak-anak semua adalah anak-anak pemenang. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena Tuhan sudah mempercayakan kita situasi yang membuat kita harus berusaha dengan keras. Ketika kalian tetap berdiri tegak, kalian adalah pemenang. Jadi kita semua adalah sama-sama adalah orang-orang yang dipercayai dengan tanggung jawab yang besar melewati pandemi yang sedemikian. Oke, hari ini adalah hari pertama Career Day. Adalah rangkaian acara selama 8 hari di mana kita bisa belajar dari banyak orang. Saya berharap bahwa kita semua memiliki jiwa mau diajar, teachable ya. Belajar dari banyak orang, dari apapun yang ada di sekitar kita. Sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Kita bisa melihat kesempatan yang ada di depan sana. Oke, siang ini kita ada bersama dengan Bapak Pendeta Immanuel. Dan kita akan melihat terlebih dahulu profil dari Bapak Pendeta Immanuel. Silakan. Apakah semua siap mendapatkan inspirasi? Ya, kalau begitu tetap on cam, aktif, bertanya dan menjawab. Ya, selamat siang Bapak Immanuel. Selamat siang, Ya. Teacher Becky. Selamat siang juga anak-anak dimanapun kalian berada. Terima kasih nih Pak buat undangannya siang ini. Saya sudah menyiapkan ribuan pertanyaan sebenarnya. Iya. Tetapi saya memilih 10 pertanyaan terbaik. Ya, ini jadi saya mengharapkan pertanyaan ini akan memberikan secercah. Jadi apa itu? Kalau bahasa Jermannya itu Aufklärung, pencerahan. Jadi pencerahan untuk anak-anak sehingga mereka bisa melihat sisi kehidupan dari banyak sudut perspektif ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Immanuel. Ini adalah pertanyaan pertama saya, karena Bapak Immanuel adalah seorang yang
melayani Tuhan di ladangnya, saya ingin memiliki pertanyaan, sejak kapan Bapak Immanuel itu sebenarnya merasakan panggilan untuk menjadi seorang pendeta? Iya, teacher. Kalau berbicara soal panggilan, tentu kita tidak bisa membayangkan panggilan itu seperti kisah Samuel itu ya. Tidak selalu begitu. Karena kalau kita bicara soal panggilan atau keterpanggilan, itu tentu ada banyak cara Tuhan untuk bekerja. Dan sesungguhnya kalau bicara panggilan itu bukan cuma sekedar karir seorang pendeta, tapi setiap karir itu pun sesungguhnya melalui sebuah proses pemanggilan. Siapapun kita, ya, teacher, dan nanti anak-anak dengan masa depan kalian, saya percaya itu pun adalah bagian dari panggilan Tuhan. Nah, kalau teacher tanya saya tadi ya, bagaimana awal prosesnya? Ya, sebetulnya begini, kerinduan saya menjadi seorang pendeta atau orang bilang itu hamba Tuhan, itu dimulai sejak kecil. Kok bisa itu ya? Ya, saya juga enggak tahu. Ya, karena mungkin saya melihat sebetulnya kami dulu itu bukan keluarga Kristen yang baik gitu lah. Dalam arti bahwa kami rajin ke gereja, bahwa saya didorong untuk jadi seorang pendeta itu tidak sebetulnya. Waktu itu papa saya masih belum rajin gereja dan mama saya pun masih mengurus kami sehingga tidak terlibat jauh. Tetapi itu yang saya mau katakan bahwa setiap panggilan itu tidak selalu harus melalui sebuah proses yang A atau B atau C, tidak. Tapi bahwa kalau Tuhan sudah ingin seseorang itu masuk ke dalam wilayah karyanya, pekerjaannya, maka setiap cara pun bisa dia lakukan, termasuk ketika saya di masa kecil merasa ingin, ada sebuah keinginan besar, kerinduan besar untuk kelak menjadi seorang pendeta. Sekalipun saya tidak tahu sebetulnya kerjaan apa gitu, tidak tahu gitu. Saya cuma melihat sosok seorang pendeta yang waktu kecil melayani saya, dan dari situ saya cukup terinspirasi. Jadi kalau bisa saya tangkap dari penuturan Bapak Immanuel, itu berarti suatu keinginan yang tersimpan dari sejak kecil, dan bagaimana akhirnya kok bisa memutuskan, saya tidak tahu di usia berapa Bapak Immanuel memutuskan untuk akhirnya oke, saya nanti akan mengambil jurusan ini, saya akan belajar sekolah teologi gitu. Iya, sebetulnya kalau ngomong keinginan atau cita-cita, namanya anak kecil tuh banyak Pak. Ya, saya juga pernah kepengen jadi polisi, ya, saya pernah pengen jadi tentara, ya, saya pengen jadi dokter, saya kepengen jadi apa saja, bahkan Superman pun saya pengen pernah. Ya, tetapi bahwa kemudian berjalannya waktu, semua itu mengerucut pada satu hal yang menjadi concern saya. Terutama ketika saya kira-kira masih pra-remaja. Pra-remaja saya masih ingat dulu, saya mengikuti sebuah pemahaman Alkitab yang dihadiri cuma 2 orang. Saya dan satu rekan saya, teman saya. Saya tidak tahu bagaimana saya kok ya waktu itu mau gitu loh. Ya, saya masih ingat tuh setiap hari Rabu sore, pukul 4 begitu, saya dengan 2 anak itu, dengan satu teman saya itu, kami berdua, sengaja datang dan saya melihat kesungguhan dari guru sekolah minggu waktu itu yang juga tetap setia melayani kami yang berdua saja. Entah kekuatan dari mana yang menjadikan kami, terutama saya, ketika guru sekolah minggu itu tanya, sekarang beliau sudah almarhumah ya, tanya, apakah di antara kamu tuh ada yang kepingin jadi hamba Tuhan? Gitu ya. Saya spontan saya mengatakan itu gitu ya.
Dan itu kemudian terus ketika saya remaja, saya dipercaya untuk jadi pengurus, saya ikut terlibat aktif dan saya merasakan panggilan itu makin kuat. Wah, berarti luar biasa sekali ya. Hanya 2 orang, konsisten. Konsisten. Wow, ya. Tetapi juga karena ada orang yang mau menginvestasikan hidupnya untuk 2 orang saja ya. Betul. Wah, luar biasa. Jadi panggilan itu adalah suatu proses ya yang semakin jelas sejalan dengan waktu ya. Ini yang menarik adalah apakah waktu Bapak Immanuel memutuskan akhirnya saya mengambil sekolah teologi ya. Di dalam perjalanan waktu ada perasaan kok saya menyesal. Apakah saya salah jurusan? Apakah salah ini adalah memang betul? Apakah ada unsur keraguan-keraguan? Kalau keraguan atau mungkin menyesal begitu ya. Ketika saya mulai masuk di bangku kuliah Fakultas Teologi Duta Wacana waktu itu, tidak. Ya, tidak. Saya menikmati setiap proses, saya menikmati setiap pembelajaran, saya menikmati semua bagian yang menurut saya itu adalah hal yang memang harus saya alami. Sembari saya terus belajar untuk melihat peluang-peluang ke depan tentang bagaimana seorang pendeta itu. Dan kami kan memang ketika sekolah teologi itu ada praktek-praktek ya, penjemaatan dan lain sebagainya yang makin mempertajam saja kerinduan itu. Bahwa kemudian ketika saya masuk dalam pola kerja, nah mungkin ini yang jadi persoalannya di situ. Bahwa rasa bosan jenuh itu selalu ada lah. Entahkah kita menjadi seorang pendeta atau kerjaan sekuler yang lain, bahwa pekerjaan itu selalu dalam dinamika kehidupan kita itu selalu selalu menciptakan ruang bosan itu ada. Mungkin kalau ditanya ruang bosannya di mana gitu ya. Secara praktek sehari-hari mungkin merasakan kejenuhan seperti anak-anak ya. Pernah ya mungkin sekolah bosan ya, kepengen bercita-cita suatu hari tidak usah sekolah di rumah saja, pasti tidak bosan itu. Tapi toh sekarang di rumah saja ya anak-anak juga bosan ternyata. Ya kan begitu. Jadi kebosanan itu bagian karena kita mengalami sebuah rutinitas yang tanpa ujung sering ya. Nah, tapi yang mungkin bukan penyesalan tuh bukan, tetapi bahwa memang pekerjaan, kalau ngomong pekerjaan saya terutama itu dituntut lebih dari sekedar bicara soal profit. Tetapi bagaimana kita bisa mengencourage orang, ketika sementara itu saya pun harus bisa mengencourage diri saya sendiri. Itu yang seringkali terjadi bentrokan kepentingan dalam tanda kutip. Itu. Wah, menarik sekali ya, bahwa kebosanan itu adalah hal yang wajar dalam dinamika kehidupan. Setiap orang pasti mengalaminya. Dan kita perlu bisa mengencourage diri kita sendiri ya. Juga sembari mendorong orang lain. Iya. Ketika Bapak Immanuel mencemplungkan diri ya di pelayanan dengan segala lika-likunya dan ada banyak persoalan, apa beban terberat sebagai seorang pendeta yang Bapak Immanuel pernah rasakan? Iya, sebetulnya dari kecil saya sudah cukup ditakut-takuti ya dengan beban seorang pendeta. Katanya pendeta itu mesti 24 jam kerjanya ya. Begini begitu macam-macam lah ya. Nah, sebagai anak kecil ngomong takut ya takut itu ya. Tapi sekarang ketika saya mengalami itu, mungkin persoalan terbesarnya itu bukan di situ sebetulnya. Ya. Tapi sebetulnya menjalin relasi dengan orang atau orang banyak itu yang mungkin menjadi problem terbesar. Karena kita tidak bisa menyatukan setiap orang dengan banyak tipe untuk kita bersama-sama melangkah.
Contoh saja misalnya kalau soal khotbah saja ya. Dengan bahasa yang paling sederhana pun belum tentu orang itu sepakat mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dan persoalan yang terberat kedua menurut saya yang tadi kalau ngomong lapangan ya, yang konkret itu jemaat dengan jemaat. Tapi yang paling sulit adalah mencoba mencari bagaimana Tuhan punya mau atas orang lain melalui saya. Itu yang tentu saja menjadi satu proses yang panjang. Karena secara manusiawi, kalau ngomong manusiawi, kita tetap punya kelemahan, keterbatasan, dan juga punya pengharapan, ekspektasi tentang bagaimana hidup saya sendiri. Sementara saat itu saya juga harus menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan untuk orang lain. Menurut saya itu, Pak. Ya, memang tidak bisa dipungkiri ya. Hubungan itu adalah suatu yang kompleks. Kita semua orang ya pasti juga anak-anak ya itu pasti akan mengalami konflik dan hal-hal yang tidak mengenakan ya ketika harus bisa menerima orang dengan berbagai macam pemikiran, sudut pandang, dan itu ada ekspektasi dari orang ya yang mereka rasakan. Orang inginkan kita seperti itu ya, ini dan itu. Karena Pak Immanuel adalah seorang yang melayani Tuhan, pasti ada ekspektasi orang. Jadi ada ekspektasi, oh pendeta harus begini, begitu, itu pasti akan ada orang yang seperti itu. Bagaimana Bapak Immanuel menyikapi ekspektasi orang, juga ekspektasi itu akhirnya seperti diproyeksikan ke anak-anak dari seorang yang melayani Tuhan. Waduh, Bapak adalah pendeta, anaknya pendeta harus seperti ini. Bagaimana kalau seperti itu, Bapak Immanuel? Baik, selama ini saya tahu bahwa ya belum jadi pendeta pun, ketika saya masih kuliah, ekspektasi orang dengan jabatan yang nanti kamu akan tekuni itu pun sudah tercipta begitu. Dan ketika saya masuk dalam pelayanan sejak saya pra-kependetaan sampai saya pendeta sampai hari ini, yang nama ekspektasi itu tidak pernah berhenti, Pak. Orang masih terus mencari dan ya punya orang tuh sekarang ngomong halu gitu ya. Tentang jabatan seorang pendeta harus begini, harus begitu. Pertama, saya menghargai bahwa memang yang namanya pendeta ataupun rohaniawan yang lain pun itu selalu didekatkan dengan unsur kebenaran, kesucian. Sehingga mau tidak mau memang ketika kita masuk ke situ, kita juga harus menjadi agen atau bisa memproduksi tentang hal-hal yang benar dan suci. Saya pertama memahami itu, ya. Tetapi yang kedua adalah bahwa di samping saya memahami itu, saya mencoba juga memahami keberadaan saya. Artinya saya memahami potret diri saya dalam kacamata ini aku Tuhan. Bahwa saya diminta engkau untuk melayani itu bukan dengan kesempurnaan diri. Tapi bahwa dalam ketidaksempurnaan itu saya punya Allah yang sempurna. Yang akan memampukan saya untuk berkarya. Ini yang seringkali tidak pernah disadari oleh banyak orang tentang pekerjaan ini. Orang hanya melihat tentang kesempurnaan, tapi sementara Tuhan itu tidak pernah menciptakan seorang pendeta yang sempurna. Atau bahkan setiap orang yang sempurna tidak pernah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mencoba untuk sebisa mungkin, bukan memenuhi keinginan orang, bukan. Ada satu dua yang mungkin saya anggap itu toleran untuk bisa dilakukan, saya lakukan. Ya, kalau itu memang baik untuk saya, membangun saya lakukan. Tetapi saya tetap menyadari bahwa saya punya keterbatasan. Nah, keterbatasan itulah yang coba saya untuk maksimalkan, saya atasi, dan tentu untuk mengurangi satu jurang pemisah antara yang keterbatasan saya itu. Tapi saya itu pergumulan sampai hari ini tentu tidak rampung. Ya, bahkan nanti saya sampai emeritus, pensiun pun hal itu tetap masih melekat. Yang terpenting adalah bagaimana keluarga tadi dicertanya itu ya.
Saya tidak mau mengatakan kepada anak-anak saya bahwa, kamu tuh anak pendeta loh, kamu harus begini begitu. Tidak, saya tidak mau menekan itu. Karena yang pendeta itu saya. Ya, anak-anak saya tetap anak-anak dari seorang Immanuel. Mereka tetap punya privasi sebagai seorang remaja, pemuda, anak-anak. Mereka punya masa-masa itu yang tidak boleh direnggut hanya gara-gara ayahmu seorang pendeta. Saya cuma katakan lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jika itu menurutmu baik dan memang benar di hadapan Tuhan, lakukan. Ya. Orang mau ngomong apa, ya mari kita coba selektif saja. Tidak usah semua itu didengarkan semuanya. Ya. Kalau itu membangun, lakukan. Iya, sangat tepat sekali ya. Anak-anak bisa belajar bahwa kita harus selektif dia dengan apa yang dikatakan orang. Apakah itu membangun? Barulah kita bisa memilahnya. Selanjutnya, Bapak Immanuel, apa yang paling istimewa dalam karir kependetaan Bapak? Dan yang membuat Bapak Immanuel itu akhirnya bertahan sampai sejauh ini? Iya, teacher. Kalau saya contohkan satu pekerjaan ya. Kalau orang biasa di dunia kuliner, kelebihannya apa? Itu dia. Kelebihannya itu dia tidak perlu beli makanan, gitu ya. Dia masak, dia mengolah makanan, akhirnya dia bisa makan makanan sendiri sembari mendapatkan profit, gitu ya. Betul. Itu kan. Jadi maka itu kenapa usaha kuliner ini berjalan pesat sampai hari ini, gitu ya. Sekalipun di masa pandemi pun, toh tetap saja orang butuh makan, gitu ya. Sama saja dengan profesi saya dan tentu saja saya tidak membatasi profesi saya saja, tapi semua profesi seharusnya punya prinsip ini, bahwa sebetulnya saya merasakan bahwa dengan pekerjaan yang saya dapatkan sekarang ini, mungkin bukan gaji, mungkin bukan honor, tapi sebetulnya Tuhan tuh memberi yang namanya berkat. Berkat itu jangan samakan dengan gaji ya, jangan samakan dengan honor, jangan samakan dengan kalau rumahmu bagus nanti, usahamu tuh cemerlang, wah itu berarti berkat Tuhan melimpah. Tidak. Tapi berkat itu sesuatu yang ada di dalam dirimu, sesuatu yang terbangun, yang membuat hidupmu makin positif. Soalnya kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja, ya, maka anak-anak juga bisa merasakan bagaimana dia, kalau ngomong orang sekarang itu diberkati. Tapi apakah dia menjadi orang yang sukses menurut ukuran dunia? Tidak. Tapi yang pertama adalah dia bisa menjadi orang yang berkenan di hati Bapa. Sesungguhnya kalau kita hari ini hidup, kita bukan cuma hari ini hidup saja, tapi kita hidup untuk masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu siapa di depan kita kalau bukan Tuhan? Nah karena itu maka yang pertama harus kita raih adalah bagaimana dengan pekerjaanku itu hidupku terbangun. Hidupku makin positif. Baru setelah itu baru kita membuat positif orang lain. Ya jadi jangan dibalik gitu, jangan dibalik ya. Kalau jangan dibalik bahwa kita dulu kan kita. Ya sama seperti kalau pekerjaan sekuler lah. Kita menawarkan produk begitu, kita mengatakan baik, tapi kalau kita belum pernah mencoba merasakan, tentu itu omong kosong. Kita dulu yang harus merasakan itu. Dan itu yang saya rasakan, yang paling utama adalah diri saya sendiri diberkati dengan pekerjaan itu. Ya, terbangun lebih dahulu di dalam diri kita, baru bisa membangun orang lain. Wah, ini adalah satu hal yang sangat penting. Kita harus bisa merasakan bahwa berkat itu bukan hanya posisi, keuangan, ataupun hal-hal yang di luaran ya, tetapi di dalam diri kita ya. Selanjutnya adalah pastilah di dalam pelayanan Bapak pasti ada banyak persoalan. Siapakah yang menjadi support system yang mendukung, yang menguatkan Bapak ketika ada persoalan? Mungkin ya kita semua pasti manusia seperti Bapak katakan tidak sempurna. Siapakah yang menjadi support system
Bapak Immanuel selama ini? Percaya atau tidak percaya, yang mensupport yang pertama itu pasti Tuhan. Itu tidak bisa ditawar. Karena saya percaya bahwa setiap hal yang kita lakukan itu ada Tuhan di depan kita. Dia bukan di belakang, tapi di depan kita. Bukan di samping, tapi di depan kita. Saya sering bergumul dengan itu, Pak. Ya, bahwa ketika saya merasakan tidak sanggup ya, keletihan secara mental juga mungkin spiritual itu. Tapi bahwa saya merasakan bahwa Tuhan itu selalu bekerja tanpa pernah saya tahu. Tiba-tiba saya sudah selesai gitu, menyelesaikan semua itu. Ya saya hanya bisa mengatakan kadang-kadang ada invisible hand gitu ya, tangan yang tak nampak. Yang seringkali dia ternyata memeluk kita. Dia bersama kita. Misalnya kalau saya tidak bisa tidur karena esok harus berkhotbah, saya harus merampungkan materi tapi saya belum selesai materi itu. Saya merasakan bahwa Tuhan itu juga tidak tidur gitu. Bahkan dia tidak tertidur sampai kapanpun untuk tetap mensupport saya. Tentu yang berikutnya, yang kedua ada keluarga, ada jemaat, dan setiap orang. Kadang-kala supportnya itu bukan dari mereka yang memuji-muji tentang bagaimana kebaikan saya. Tapi dari seorang anak kecil, dari seorang nenek, ya, yang setiap kali biasanya kami sebelum pandemi itu kalau ibadah itu selalu bersalaman begitu ya, dan biasanya ada seorang nenek yang langsung mencium saya, peluk saya, itu sudah menjadi support yang membuat saya tetap kembali bergairah. Kalau handphone itu casnya itu langsung full gitu. Seperti itu, Bapak. Ada orang-orang seperti ini yang membutuhkanmu, dan Tuhan mau tunjukkan lebih lagi siapa yang membutuhkan tanganku lewat kamu. Itu support system yang saya rasakan. Wah, luar biasa ya, bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang tidak terpikirkan. Walaupun kita seringkali tidak melihat dia, tapi sebenarnya dia sedang bekerja dan memimpin kita. Dia tahu persis bagaimana kita bisa menghadapi persoalan. Iya. Kalau misalnya Bapak harus memberikan informasi kepada anak-anak, mungkin mereka ingin memilih jurusan teologi, kira-kira apa yang Bapak bisa sarankan ke mereka ketika mereka memang ada panggilan di dalam diri mereka, mungkin mereka masih ada keraguan atau di persimpangan jalan gitu ya. Apakah mereka tetap meresponi panggilan ini atau tidak? Apakah yang Bapak Immanuel bisa sarankan kepada mereka? Yang pertama, jangan pernah mikir materi. Bukan berarti bahwa seorang pendeta itu miskin, tidak punya. Bukan cuma itu. Bukan itu yang harus dipikirkan. Karena sebetulnya pun dalam dunia kerja yang lain, yang pertama kali harus kita kembangkan adalah niat diri. Ya, kita akan mendapatkan segala sesuatu kalau kita berprestasi, kan seperti itu. Ya. Betul Jadi sekali. bahwa kita ini dapat banyak atau sedikit ya, itu tidak serta-merta bisa kita ketahui hari ini sehingga kita nih milih pekerjaan A tuh hari ini juga, tidak. Betul. Iya. Kalau ada di antara anak-anak yang ingin menekuni, ya katakanlah profesi seperti saya, yang pertama jangan mikir materi dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selalulah bertanya, apakah Tuhan memang memanggil aku ke situ? Sebetulnya, teacher, pertanyaan ini kan sebetulnya umum. Betul, iya. Kalau kita mau jadi apa saja kan sebetulnya itu. Ya. Cuma di dunia sekuler ini kita ini sudah tergerus dengan banyak nilai. Yang pada akhirnya seringkali ini cuma ditempatkan pada pekerjaan atau profesi seorang pendeta. Harus lebih. Enggak, yang lain juga harus lebih kok. Ya. Ya. Cuma memang di sini yang saya mau katakan bahwa kalian harus menjadi orang yang kuat. Kuat dalam arti apa? Yang sedikit membedakan profesi pendeta dengan profesi yang lain itu apa?
Kalau profesi yang lain, bekerja selesai masa bodoh dengan orang lain. Ya, suka enggak suka di situ. Tapi kalau kami bekerja, enggak bisa seperti itu. Enggak bisa seperti itu. Justru kami harus menjadi cermin. Orang Malang tuh bilang sembecekno, kayak apapun gitu ya. Kita harus tetap baik dengan mereka. Tapi anak-anak jangan khawatir. Dengan kemudian mengatakan, wah kalau gitu saya enggan lah, kalau gitu saya enggak mau. Nanti dulu. Justru Tuhan mau membuat kalian lebih dewasa dengan cara itu. Kalau kalian mengikuti arus dunia ini dengan cara-cara yang mudah, tidak semua hal yang mudah itu nanti mempermudah kehidupanmu. Tapi ada kalanya Tuhan tuh mau membuat kamu itu lebih sulit sedikit untuk menjadikanmu bisa lebih baik ke depan. Dan saya rasa sekali lagi, itu bukan cuma pekerjaan saya seorang pendeta, bukan. Cuma ya tentu saja ada titik-titik di mana ada sedikit yang membedakan. Dan yang berikutnya adalah bahwa jabatan seorang pendeta memang membutuhkan satu wawasan begitu yang tidak henti-hentinya untuk mempelajari itu. Wow, jadi benar sekali ya bahwa sebenarnya kita semua harusnya bertanya, apa yang Tuhan panggil? Apa panggilan Tuhan dalam hidup saya? Saya harus bekerja apa? Ya, harus melakukan dengan cara bagaimana? Ya, ini karena apa? Bukan hanya sekedar pekerjaan, ya, tapi ini adalah suatu panggilan karena kita akan disitulah kita bisa menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Oke, karena waktu, saya mempersilahkan kalau ada anak-anak yang ingin bertanya. Ya, kepada Bapak Immanuel. Apakah ada pertanyaan? Sejauh ini dari pembicaraan yang siang ini, semoga ini membuka wawasan kita, nilai-nilai kehidupan ya. Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan menuliskannya di chat room. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mohon Bapak Immanuel memberikan sepatah atau dua kata untuk pesan terakhir di menyudahi sesi siang ini untuk anak-anak. Bagaimana mereka harusnya meresponi keadaan mereka ketika mereka berpikir tentang karir di masa depan. Mereka ada keraguan dan mereka sekarang masih di usia yang belia, tetapi mereka sedang harus melakukan keputusan yang mereka rasa ini adalah keputusan yang besar karena mereka takut membuat kesalahan. Kira. Iya. Masa sekarang yang saya perhatikan ya fenomenanya teacher. Orang tuh bekerja itu untuk kesenangan semata. Ya. Seringkali ya entah salah atau tidak, ada orang mengatakan ya passionmu apa, sukamu apa, ya di situ. Baik, mungkin kesukaan itu bisa membuat kita makin baik dalam bekerja. Cuma bekerja itu bukan sekedar menyukakan diri sendiri. Tetapi bagaimana kita sebetulnya ada itu dalam rancangan besar Allah buat kita. Ya, bahwa kita, Yeremia itu katakan sejak dalam kandungan rahim kita ini sudah dibentuk oleh Tuhan untuk satu maksud. Nah, hidup ini, sekolahmu adalah cara untuk bisa tahu sebetulnya aku ini mau jadi apa bagi Tuhan. Ya, itu. Jadi enggak bisa kita mikir diri sendiri semata, tapi juga untuk orang lain. Wow, ya semoga ini tertancap dalam benak kita ya, bahwa kita tidak untuk diri kita sendiri. Ya, kita akan lihat sebentar iklan
Ya. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Oke, tidak perlu sungkan. Kalian mendapatkan inspirasi, kalian bisa bertanya sebanyak-banyaknya. Ini akan membuat kita lebih bijak, lebih mengenal diri kita. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari kelas 10 teknologi 2, Adrian. Tadi Bapak berkata tentang meskipun ada di sekitar kita yang menentang, kalau kita tahu bahwa itu benar di hadapan Tuhan, itu gimana caranya kita tahu, Pak? Kalau ada yang menentang kita, kita tahu, kalau kita tahu bahwa itu benar, berarti mungkin di sini penekanannya bagaimana kita tahu bahwa itu benar di hadapan Tuhan. Iya. Kita harus mengasah diri tentu saja. Mengasah pola pikir sejak dini. Tidak bisa memang itu instan. Bahwa dari mula ketika sekolah teologi, bahkan sebelum-sebelumnya, yang namanya kebiasaan itu kan membentuk kita, Pak. Ya, kebiasaan itu membentuk kamu. Kebiasaan itulah yang sebetulnya itu bukan tanpa pekerjaan Tuhan loh. Di situ Tuhan bisa berkata, segala sesuatu yang benar maupun tidak, yang namanya hati kita, itu bisa membedakan. Ya tentu Roh Kudus bekerja di situ. Untuk bisa bisa menjadikan kita mampu untuk mengontrol diri kita yang pertama. Karena saya percaya bahwa kita pun dalam keadaan benar seperti apapun kita bisa salah melangkah. Maka Benar itu sekali, ya. mulailah saat ini membiasakan hidup benar, berpikir benar dan berkata benar. Itu tentu membantu ke depannya. Jadi perlu membangun kebiasaan berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan berbicara dalam hati nurani kita. Pasti hati nurani tidak berbohong, ya. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini dari Abraham, ya. Siang Pak, saya mau bertanya, apa bedanya suara Tuhan dengan pikiran kita? Suara Tuhan dan pikiran kita. Ini yang tadi saya awal katakan, bahwa mari kita melihat pekerjaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu sebetulnya adalah satu paket. Kita enggak bisa, tadi saya akan menjelaskan bahwa kita enggak bisa ngomong bahwa panggilan Tuhan itu seperti Samuel ya, saya tiba-tiba dapat suara dari, tentu tidak. Suara Tuhan itu berkarya dalam seluruh apapun yang ada dalam diri kita. Bersinergi. Sinergi itulah yang menghasilkan sebuah kehendak. Tentu kalian masih ingat ya, Yesus ketika berdoa di Getsemani ya. Pikiran Tuhan Yesus, kehendakku yang jadi. Bila cawan ini berlalu, ada enggak suara dari langit tuh? Enggak ada. Tapi bahwa Tuhan Yesus mengerti bahwa ternyata yang terbaik adalah kehendak Bapa. Nah sekali lagi bagaimana kita membedakan, tentu kembali ke pertanyaan pertama tadi, jawabannya serupa. Ketika kita bisa membiasakan
maka kita pun bisa membedakan antara kepentinganku dan kepentingan Tuhan. Tuhan Yesus ketika di Getsemani itu pun melatih kenapa itu Tuhan Yesus harus lahir dari bayi. Tidak tiba-tiba dewasa. Dia lahir dalam keluarga. Dia dibiasakan untuk ini, untuk itu, belajar mengasihi, diampuni, belajar terus, belajar. Sehingga dia bisa melakukan itu di dalam kesetiaan. Kita percaya Tuhan kita ini berproses seperti kalian berproses. Maka itu dengan mudah dia membedakan mana kehendakku, mana kehendak Bapa Surgawi. Seperti itu, ya. Jadi sudah dikatakan kita perlu bersinergi. Artinya apa? Bekerja sama dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita melakukan bagian kita, melatih berpikir benar, berkata benar sesuai dengan firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan kita ketajaman untuk bisa mengerti. Apakah ini untuk kepentingan saya sendiri atau kepentingan Tuhan? Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya. Jika seorang ayah yang menginginkan sang anak untuk menjadi seorang pendeta, akan tetapi sang anak tidak ingin dan berpikir bahwa itu bukan jalannya, akan tetapi sang anak merasa kasihan dan tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan sang ayah. Bentar, saya scroll down dulu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ini dari 10 bisnis. Wah, luar biasa ya. 10 bisnis, 3 pertanyaan dari 10 kelas 10 ya. Wah, luar biasa siang ini. Ya, memang segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak pernah jadi baik. Ya. Tetapi pentingnya kita, nah ini saya tanya dulu nih ya. Anak-anak di rumah itu rajin enggak bergaul dengan Tuhan? Pagi kau baca Alkitab, berdoa, atau melek langsung buka online begitu, biasanya kan gitu ya. Ya. Sudah punya hubungan seberapa jauh dengan Tuhan? Ketika kamu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka sebetulnya hatimu tanpa dipaksa itu ngerti gitu loh. Bahwa tidak selamanya pekerjaan yang terbaik itu pendeta, tentu tidak. Tapi semua hal. Nah, ketika mungkin ada orang tuamu yang memaksa. Jadi menginginkan anaknya. Menginginkan ya menginginkan. Dengan bijak kamu harus mensikapi itu. Apakah betul ini cuma sekedar keinginan Bapa duniawiku atau Bapa surgawi? Ketika bahwa ternyata dalam pergumulanku itu ternyata juga menjadi kehendak Bapa surgawi, coba alami dulu. Hayati dulu. Karena ternyata di Alkitab pun ada seperti yang namanya Yunus. Yunus juga tidak mau loh. Tuhan tidak ngomong, tidak mau. Tapi bahwa Tuhan kalau sudah ngomong pergilah ke tempat A, tapi kita ke B, satu hari nggak akan kembali ke situ. Bahwa ada kalanya orang berhasil itu bukan mengikuti maunya. Tapi ada kalanya bahkan cerita-cerita sukses, awalnya tidak suka, ternyata Tuhan tunjukkan ke sana. Dan percayalah ketika Tuhan, itu jalan Tuhan, maka apapun yang kau lakukan itu pasti menjadi berkat. Seperti itu, gambarannya seperti itu, Cesar. Ya. Jadi orang tua itu bisa menjadi salah satu sarana ya, bahwa Tuhan itu bisa berbicara melalui mereka. Ya, jadi kita tidak perlu takut ya. Kadang-kadang kita harus kembali lagi yang dikatakan oleh Pak Immanuel, perlu banyak berhubungan dengan Tuhan sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi manakah yang harus kita lakukan? Ya, oke. Wah, ini ada 3 pertanyaan yang sangat mantap sekali. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Setelah itu kita akan tutup. Sebelum kita tutup, terima kasih untuk Abraham Tanoko, Voice, dan Adrian yang sudah memberikan pertanyaannya.
Wah, luar biasa, ini anak-anak kelas 10 memiliki pertanyaan yang sangat mantap sekali. Oh, door prize ya. Wah, waktunya door prize. Ya. Bagaimana cara pelaksanaan door prize? Ini dia. Kita akan memberikan e-money. Waduh, sekarang semua serba e-money ya. 25.000 untuk 2 orang. Ya. Oh. Mungkin Bapak Immanuel bisa memberikan pertanyaan, satu pertanyaan. Oh ya. Supaya mereka bisa menuliskannya di chat room. Ya. Pertanyaan apa nih, teacher? Mungkin sehubungan apa ini? Sehubungan dengan yang Bapak Immanuel sudah sharingkan. Sehingga mungkin mereka ada yang langsung ingat. Kita hidup itu selalu dengan visi ya. Ini bukan benar atau salah, tapi saya pengen tahu saja. Apa sih visi kamu gitu ya? Visi kamu dalam hidup ke depan itu apa? Ini penting nih, teacher. Kadang-kadang kita dulu anak-anak tuh enggak punya visi gitu loh. Sekolah-sekolah begitu ya. Tapi zaman berganti, saya rasa anak-anak sudah harus punya ini ya. Apa visi kalian itu? Coba silahkan ditulis. Oke, silahkan tulis di chat room. Apa itu visi kalian? Ya, kita tidak hanya jalan lempeng terus ya, tapi enggak tahu tujuan kemana. Apa visi kalian? Oke, akan dipilih. Ini ada Galaksi mengatakan menjadi orang yang bermanfaat bagi dunia. Bermanfaat bagi dunia. Ini ada Wina mengatakan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Oke, selanjutnya lagi akan dipilih. 2 di antaranya akan mendapatkan e-money ya, yang terbaik jawabannya. Silakan. Di chat room. Oke, Jason mengatakan menjadi orang yang memberdayakan orang lain. Adrian menjadi Presiden USA 2032. Wah. Kemudian Cliff menjadi apapun yang Tuhan mau. Lanjut lagi, silakan. Voice mengatakan berserah terus kepada Tuhan. Brandon memiliki hubungannya lebih dalam dengan Tuhan, baik di dalam waktu yang baik ataupun waktu yang sulit. Ya. Lanjut lagi. Wah. Oke, karena waktu mungkin Bapak bisa memilih 2 di antaranya. Saya harus pilih. Iya. Yang menurut Bapak layak mendapatkan. Ini adalah reward untuk kalian yang sudah aktif berpartisipasi. Saya lupa ada satu yang menarik yang menjelang akhir apa? Berguna apa, bermanfaat? Iya, memberdayakan orang. Kemudian menjadi apapun yang Tuhan mau. Memberdayakan orang itu saya oke itu. Oke, jadi Jason, ya, untuk memberdayakan orang lain. Ya, selanjutnya. Yang pertama tadi apa ya? Yang pertama menjadi orang yang bermanfaat bagi dunia. Oke, itu. Jadi Galaksi dan Jason, Anda mendapatkan e-money 25.000. Wah, karena kalian sudah sangat aktif berpartisipasi dan memberikan sumbangsi pemikiran ya hari ini. Terima kasih Bapak Immanuel atas waktu yang sudah disediakan untuk men-sharingkan dengan anak-anak hari ini. Kita sangat bersyukur sekali. Kita semua sama-sama belajar. Saya pun sampai hari ini belajar. Wah, kita bisa menjadi orang yang lebih bijak dalam menjalani hidup dan kita bisa mengenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Oke, baiklah. Kami ada sedikit yang kami bisa berikan kepada Bapak Immanuel. Ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel Gunawan Prasidi. Harapannya ini bukan yang
the last and the least, tapi next kami menginginkan Bapak bisa berbagi kembali dengan murid-murid kami yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Silakan kembali. Silakan kembali. Kita akan tutup di dalam doa. Harapannya kami semua guru-guru yang ada di sini, kalau kalian bisa lihat berapa banyak ratus guru yang ada di sini gitu ya, mempersiapkan acara ini gitu. Tujuannya cuma satu, supaya kalian nggak salah memilih kuliah kalian, karir apa yang kalian mau. Kalau kalian siang ini udah siang teacher ngantuk gitu ya, oke lah. Tetapi ini untuk masa depan kalian. Oke, kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan, sehingga Tuhan bisa memutuskan yang terbaik, dan Tuhan berikan hati nurani, sehingga kita tepat. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Immanuel yang bersedia hadir di tempat ini. Tuhan, pakai kami seperti Bapak Immanuel mengerti kehendak-Mu dalam hidupnya. Begitu juga kami Tuhan, kami ingin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga karir apa yang kami pilih, biarlah itu juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anak yang bergabung, tidak ada hal yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kami. Ajar untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai akhir nafas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat siang, sampai besok kita kembali lagi. Tuhan Yesus memberkati.